Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana dualisme ini jikalau kemudian satu di antara keduanya terpisah, maka tidak tampak sempurna kehidupan, sehingga terciptalah langit dan bumi, lautan dan daratan, yang kaya dan yang miskin, laki-laki dan perempuan, sehingga ketika mata menatap akan tampak indah dalam memandang, ketika telinga mendengar akan tampak enak dalam terdengar, ketika tubuh ini bergerak akan merasakan bagaimana kemudian kita berkomunikasi dengan sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain nikmat itu, Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Bagaimana kemudian Allah telah mencabut kawan-kawan di antara kita, para ulama-ulama kita, di fenomena pandemi yang sedang terjadi pada hingga saat ini. Namun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kemudian bisa sama-sama mencari ilmu, bisa sama-sama untuk kemudian berkumpul baik secara offline maupun secara online untuk bisa mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga niat kita diniatkan dengan niat yang baik, sehingga kegiatan pada hari ini Allah berikan kebaikan dan limpahkan keberkahan. Ketiga, nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, Islam, taufik dan hidayah. Tanpa nikmat itu bisa jadi tubuh kita tidak bisa kemudian digerakkan di tempat ini. Allah memberikan taufik dan hidayah adalah pilihan kepada para hamba-hambanya. Dari jutaan manusia yang hidup di dunia ini, Allah memilih kita untuk kemudian menggerakkan hatinya, menggerakkan tubuhnya, untuk kemudian sama-sama kita mengikuti kajian pada malam hari ini, baik secara online maupun secara offline. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, sang uswatun hasanah. Siapa lagi kalau bukan baginda, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang tokoh revolusioner umat yang telah merubah zaman 2/3 dunia, yang telah membawa perubahan zaman hingga pada akhirnya kemudian kita bisa menikmati dan menjadi generasi, dan mudah-mudahan beliau baginda Nabi Muhammad juga mengakui kita sebagai umatnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir di rumah Quran Musyawarah dan juga kawan-kawan yang sedang saat ini mengikuti kajian online via Zoom. Insya Allah pada malam hari ini kita telah kedatangan sosok seorang ulama yang ahli fikih. Namun sebelum kita masuk kepada materi, insya Allah pada malam hari ini kita akan membedah atau akan menyampaikan ilmu berkaitan dengan futur dan segala bentuk fenomenanya. Sebelum kita memulai acara, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya akan bacakan terlebih dahulu profil pembicara atau pengisi kajian pada malam hari ini. Hari ini sudah kita kedatangan bersama Syekh Labib Najib Abdullah Ghalib Al-Yamani. Beliau orang Yaman. Kemudian riwayat pendidikan beliau, pertama sarjana di jurusan Dirasat Islamiyah The National University Eden 2004-2005 dengan predikat Jayyid Jiddan. Kemudian melanjutkan pendidikan magister di Dirasat Islamiyah Aden University dengan predikat Mumtaz. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 doktoral di bidang fikih Islam di Al-Quranul Karim and Islamic Science University Omdurman, Sudan dengan predikat Mumtaz. Beliau adalah salah seorang ulama yang saat ini sedang berdomisili di Yogyakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita di rumah Quran Musyawarah untuk kemudian berbagi ilmu. Kaifa haluk ya Syekh? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Syekh dan keluarga. Dan di sampingnya juga ada Ustadz Ridho. Apa kabar Ustadz?
Alhamdulillah, insya Allah akan menemani kita dan menemani Syekh untuk kemudian menjadi translator atau penerjemah pada malam hari ini. Langsung saja, malam hari ini nanti akan kita sama-sama melakukan kajian berkaitan dengan tema futur. Insya Allah nanti akan berakhir sampai dengan jam 7.15 materinya, lalu kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sampai jam 7:30. Bagi kawan-kawan baik offline maupun online yang kemudian nanti pada akhirnya kemudian menyimak kajian pada malam hari ini, silakan untuk kemudian dipersiapkan, barangkali nanti ada yang mau ditanyakan pada sesi tanya jawab. Langsung saja untuk mengefisiensi waktu, karena beliau sudah hadir di sini, kita langsung mulai kajian pada malam hari ini yang akan kemudian didampingi oleh Ustadz Ridho. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aku memulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita dan melimpahkan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita taufik untuk selalu bisa beramal soleh, dan aku memohon kepada Allah agar Allah memahamkan kita tentang agama Islam, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pemahaman sebagaimana pemahaman orang-orang yang arif, dan aku juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keikhlasan dalam perbuatan maupun ucapan. Ashkurullah subhanahu wa ta'ala alladhi yassara al-liqa' bikum fi hadha al-makan at-tayyib al-mubarak. Aku bersyukur kepada Allah karena pada hari ini aku bisa bertemu dengan para hadirin di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. كما أشكر الأستاذ الفاضل الأستاذ رضا ومن شاركه في اختيار هذا الموضوع الذي كلنا بحاجة إليه وهو موضوع الفتور. Dan tentunya aku juga berterima kasih kepada orang-orang yang telah berusaha dan memilih tema yang sangat penting ini yang insyaallah akan kita pelajari pada malam hari ini. هذا الموضوع الذي سنتكلم عنه في سلسلة لقاءات إن شاء الله تعالى لا يكاد يسلم منه أحد. Tema yang kita akan pelajari pada malam hari ini yang akan berlanjut dalam beberapa episode adalah suatu hal yang jarang sekali orang selamat darinya. إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى ووفقه. Kecuali orang-orang yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik. Allah Subhanahu wa taala wasaf al-malaikata alaihim wassalatu wassalam bi annahum yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mensifati para malaikat, mereka bertasbih di siang maupun malam hari dan mereka tidak sekalipun malas dan tidak sekalipun merasa bosan untuk bertasbih kepada Allah. Wa katsirun minal 'abidin wa katsirun minad du'at wa katsirun min ahli al-'ilm yusabuna bil futur baina fatratin wa ukhra. Dan banyak sekali manusia maupun dari kalangan dai maupun dari kalangan para penuntut ilmu dan lain-lainnya yang terkadang tertimpa musibah futur atau degradasi keimanan atau penurunan tingkat keimanan. وهذا شأن النفس البشرية فمن عادتها أن تصاب بالسآمة والملل والفتور. Tapi tentunya ini merupakan tabiat dari manusia yang terkadang atau memang sering tertimpa kemalasan atau menjadi bosan dalam segala hal. فهو أمر فطري فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه كما أن الإنسان يشعر بالجوع
كذلك يشعر بالملل والفتور. Jadi rasa bosan itu adalah hal yang fitrah. Sebagaimana terkadang kita juga bisa merasa bosan, maka Allah Subhanahu wa taala juga terkadang membuat kita atau menciptakan kita terkadang merasa bosan dan merasa jenuh. ولذا الله سبحانه وتعالى نوع لنا العبادات فلم تكن العبادات شيئا واحدا. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala membuat banyak sekali macam-macam ibadah, tidak hanya satu jenis saja. فهنالك عبادات بدنية وهنالك عبادات قلبية وهنالك عبادات مالية. هذا التنويع في العبادات حتى لا تمل نفس الإنسان. Di sana ada ibadah yang berkaitan dengan jiwa raga, ada yang berkaitan dengan ibadah harta, ada yang berkaitan dengan ibadah hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sengaja membuat ibadah itu bermacam-macam agar kita tidak menjadi bosan. بل حتى في العبادة الواحدة تجد التنويع. فالصلاة مثلا منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل ومنها ما هو صلاة جهرية ومنها ما هو صلاة سرية ومنها ما هي صلاة متعلقة بوقت ومنها ما هي صلاة متعلقة بسبب. Bahkan dalam satu ibadah terkadang kita mendapati banyak macamnya. Contohnya sholat. Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat ada yang berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan sebab. Sholat ada yang dijaharkan atau dilantangkan suara membaca zikir-zikirnya atau Al-Fatihah dan suratnya, ada juga yang dilirihkan bacaannya. وقلب الإنسان يتقلب من حال إلى حال فتارة يكون نشيطا مقبلا على الله عز وجل بالطاعة وتارة يكون معرضا متكاسلا عن الطاعة والعبادة. Dan hati manusia selalu berubah-ubah. Terkadang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi terkadang juga ada kalanya merasa malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فالقلب سمي قلبا لأنه يتقلب لكثرة تقلبه. وفي الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. Dan hati dalam bahasa Arab disebut dengan qalbun. Disebut atau dinamakan dengan qalbun karena sering berubah-ubah, yataqallab. Yataqallab bahasa Arab artinya berubah-ubah. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya semua hati manusia berada di jari jemari atau di genggaman atau di kuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk membolak-balikan hati manusia. Wa madhhabu ahli sunnah wal jamaah anna al-iman yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyah. Dan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu bahwasanya iman terkadang bertambah dengan ketaatan dan iman bisa juga berkurang dengan kemaksiatan. فالإنسان يشعر في نفسه في أوقات أنه مقبل على الله وفي أوقات يشعر بتثاقل عند أداء الطاعات. Maka manusia terkadang merasa semangat dan merasa sangat termotivasi saat dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا أردنا أن نعرف الفتور ما هو الفتور نقول إن الفتور هو ضعف يصيب المسلم في طاعاته لله سبحانه وتعالى. Maka kalau kita ingin mendefinisikan atau mengartikan, memaknakan futur, apa itu futur? Maka kita katakan futur adalah sebuah kelemahan yang terjadi pada diri manusia dan terjadi saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم إن الناس إذا أصابهم الفتور ينقسمون إلى 3 أقسام. Dan manusia saat dia tertimpa futur, degradasi keimanan, ini biasanya terbagi menjadi 3 golongan. من الناس من إذا أصابهم الفتور يؤدي بهم إلى انقطاع عن الطاعة فيتركون جميع الطاعات. Ada golongan manusia yang kalau dia tertimpa futur, maka dia meninggalkan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا للأسف أسوأ الأحوال والمراتب. Dan tentunya
ini adalah keadaan yang paling buruk jika seseorang tertimpa futur. فبعد أن كان يصلي أصبح لا يصلي وبعد أن كان يصوم رمضان أصبح لا يصوم في رمضان. Orang yang dahulunya rajin sholat, rajin berpuasa, maka kemudian dia tidak pernah sholat lagi atau tidak pernah berpuasa lagi. والقسم الثاني من إذا أصابه الفتور بقي محافظا على الفرائض وإن تهاون وترك النوافل. Kemudian golongan yang kedua, ada juga manusia yang apabila tertimpa musibah futur, maka dia tetap menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan fardu, walaupun dia meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. ويستمر على هذا الحال يحافظ على الفرائض فقط أما النوافل فيودعها. Dan dia berlanjut tetap menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan dia tetap meninggalkan juga ibadah-ibadah yang sunnah. وهذا أحسن حالا ممن قبله. Dan tentunya keadaan ini lebih baik daripada golongan yang pertama. والقسم الثالث من إذا أصابه الفتور حافظ على الفرائض وترك النوافل أو قصر فيها لكن لفترة من الوقت ثم يعود إلى نشاطه الذي كان عليه من قبل. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah futur, dia tetap menjaga ibadah-ibadah wajib dan fardunya, tetapi dia meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Tetapi ini tidak berlangsung lama. Beberapa saat atau beberapa hari kemudian ia kembali mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah pula. وهنا أصل مهم في هذه المسألة وهي أنه إذا أصابك الفتور فإياك ثم إياك ثم إياك أن يصل بك الأمر إلى ترك الفرائض. Maka di sini ada satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, kaidah yang sangat penting, yaitu apa? Kalau kita suatu hari terkena musibah futur, degradasi keimanan, maka jangan pernah sekali-kali kita sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib. لأن الفرائض عظيمة عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Karena tentunya ibadah-ibadah yang wajib adalah sesuatu yang sangat besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan, dan tidak ada sesuatu hal atau sesuatu ibadah yang lebih baik dan lebih utama seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada hal-hal atau ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد ذكر العلماء أن من اشتغل بالنوافل فشغله ذلك عن الفرائض مذموم. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang tersibukkan dengan hal-hal atau ibadah-ibadah yang sunnah sampai kemudian melalaikan dia dari ibadah-ibadah yang wajib atau fardu, maka ini adalah sebuah keburukan. كمن اشتغل بقيام الليل فضيع صلاة الفجر. Sebagaimana contohnya orang yang sholat malam tetapi dia tidak sholat subuh. فإذا كان هذا مذموم فمن ضيع الاثنين أكثر ذما من ضيع النوافل والفرائض أكثر ذما. Seandainya hal tersebut adalah sebuah keburukan, maka tentu lebih buruk lagi kalau seseorang meninggalkan yang wajib maupun yang sunnah. وهنا أريد أن أنبه على أمر آخر وهو أن الناس جعل الله عز وجل لهم مجالات في فعل الخير ليسوا على نمط واحد ليسوا على نوع واحد. Dan di sini saya ingin ingatkan dan kita harus perhatikan, yaitu apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak sekali cara untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. بعض الناس حبب الله عز وجل إليهم الصلاة تجده يكثر من الصلاة يمكن أن يصلي في اليوم 100 ركعة. بعض الناس حبب الله إليهم قراءة القرآن في يومه يقرأ 5 أجزاء في يومه يقرأ 7 أجزاء. بعض الناس حبب الله عز وجل إليهم الصدقة فهو كثير الصدقة كثير البذل كثير العطاء. Maka ada sebagian orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai salat, bahkan sehari dia bisa salat 100 rakaat. Ada yang Allah jadikan dia sangat
menyukai berpuasa, dia selalu berpuasa. Ada pula orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap ibadah sedekah. Dia sangat banyak sedekah dan banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ba'dun nasi habbaba Allah azza wa jalla ilaihim khidmat al-akharin. Fatajidu yakhdumu an-nas, yakhdumu an-nas fi at-tariq, yakhdumu al-marda, yakhdumu al-aytam, yakhdumu al-agaiz, kibar as-sin. Hadha amaluhu fi khidmat an-nas. Habbaba Allah ilaihi dhalika al-amal. Ada pula orang yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia cinta untuk melayani orang lain, melayani orang-orang yang ada di jalan, melayani orang-orang yang fakir, melayani kebutuhan orang-orang yatim, melayani orang-orang yang membutuhkan. Ba'dun nasi habbaba Allah ilaihim nashr al-ilm, yu'allimu fi as-sabah wa fi al-masa. Ba'dun nasi habbaba Allah ilaihim as-siyam. Kemudian ada juga yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta untuk menyebarkan ilmu. Dia mengajar di pagi hari sampai sore hari. Ada juga yang Allah jadikan Subhanahu wa taala ia cinta kepada ibadah puasa. Dia selalu berpuasa. Idzan ma dama mushtaghilan bi ibadatin min al-ibadati fa huwa ala khairin 'azim. Maka seseorang selama dia masih berada di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada di atas kebaikan yang sangat besar. أحدنا عندما كان شابا وبدأ في طريق الاستقامة على الطاعة كان يكثر من الصلاة وقراءة القرآن والصيام. لما كبر وتزوج صار في طول نهاره يتكسب، يعمل هنا ويعمل هنا، يشعر بفتور. في حقيقة الأمر تكسبه وعمله هذا طاعة، هذا استمرار منه على الطاعة، لكن بصورة أخرى. إن الرزق الحلال الذي تكتسبه بعملك هذا قربة إلى الله عز وجل. Saat kita masih muda, saat kita masih bujang, saat kita berusaha untuk mulai menuju jalan istiqomah, meniti jalan istiqomah, tentu kita dahulu sering sholat, sering membaca Al-Quran banyak, beberapa ayat dan beberapa juz. Tetapi kemudian saat kita sudah memiliki keluarga, memiliki anak istri, maka kemudian ternyata kita tersibukkan dengan mencari nafkah. Maka ini sebenarnya dia berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Sebab mencari nafkah dan tentunya nafkahnya halal adalah sebuah ketaatan dan sebuah ibadah yang sangat besar. Inna thawab alladhi taksabuhu min at-ta'abi min ajli tahsili rizqil halal أعظم من الثواب الذي تكسبه إذا بقيت تقرأ جزءا من القرآن، لأن قراءتك لجزء من القرآن هذا تطوع ونفل، أما كسبك رزق الحلال لأولادك وزوجتك هذا واجب، وثواب الواجب أعظم من ثواب النفل والمستحب. Karena apa? Karena capek, letih, lelah yang kita dapatkan saat kita mencari nafkah, maka ini pahalanya lebih besar daripada kita membaca Al-Quran sepanjang hari. Sebab apa? Sebab mencari nafkah adalah sebuah kewajiban. Kita memberikan nafkah untuk istri kita, untuk anak kita. Ini adalah sebuah kewajiban. Dan tentunya pahala yang wajib, pahala ibadah yang wajib lebih besar daripada pahala ibadah yang sunnah. ولذلك عندما نمر في الطريق في وقت الظهيرة في شدة الحر ونرى العمال يعملون لا يظن ظان أنه هو بلباسه وجماله أعظم ثوابا من ذلك العامل، لربما كان ذلك العامل أعظم أجرا وثوابا منك. Maka dari itu jangan pernah kita mengira dan menganggap bahwasanya petugas yang berada di jalan sedang bekerja dia lebih kecil pahalanya daripada kita. Bisa jadi pahala mereka lebih besar daripada pahala kita. قد تقول هو لا يصلي الرواتب وأنا أصلي، هو لا يقرأ القرآن وأنا أقرأ، لكن هو اشتغل بعبادة واجبة وأنت اشتغلت بعبادات هي مستحبة. Sebab petugas-petugas ini ya dia sedang bekerja, dia sedang mencari nafkah dan tentunya itu adalah sebuah kewajiban. Bisa jadi dia tidak membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Dia tidak sholat sunnah, kita sholat sunnah. Tetapi ketahuilah, dia sedang melakukan sebuah ibadah yang wajib, sementara kita hanya melakukan ibadah yang sunnah. فهو إذا احتسب بنيته
التقرب إلى الله عز وجل بذلك العمل لكان ثوابه عظيما. Maka apabila petugas-petugas tersebut meniatkan tugasnya, meniatkan cari nafkahnya, pekerjaannya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'al fi fay imra'atik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu nafkah yang kita cari dan kita ambil atau kita lakukan, ini semuanya adalah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan nafkah atau sesuatu makanan yang kita berikan di mulut istri kita. Ra'a ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam syaban qawiyan qalu law kanat quwwatuhu fi sabilillah lakana khairan lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melihat seorang pemuda yang badannya kuat. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya kekuatan badan seorang pemuda ini digunakan di jalan Allah fi sabilillah, maka tentu itu sangat baik sekali. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu abawani kabiran yas'a lahuma fahuwa fi sabilillah. Seandainya seorang pemuda ini berusaha untuk membahagiakan dan untuk mengurus dua orang tuanya yang telah lanjut usia, maka tentu pahalanya sangat besar sekali. Wa in kana lahu auladun yas'a 'alaihim fahuwa fi sabilillah. Apabila dia mencari nafkah untuk anak-anaknya, maka tentu dia fi sabilillah. Wa in kana yas'a liyu'iffa nafsahu 'anil haram fahuwa fi sabilillah. Apabila dia mencari nafkah untuk menjaga dirinya dari keharaman, dari maksiat, maka dia fi sabilillah. Maqsudi min hadha an nafhama أن العبادة مفهوم واسع، ليست العبادة صلاة وصيام وقراءة قرآن وصدقة فقط. Maka maksud saya dari menjelaskan hal-hal ini adalah untuk kita memahami bahwasanya ibadah itu sangat luas. Ibadah bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar memberi nafkah atau bersedekah, bukan hanya sekedar berpuasa, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran. فالعبادة كل ما يحبه الله عز وجل من الأعمال الظاهرة والباطنة. Karena kebaikan atau ibadah adalah setiap kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun itu perbuatan yang lahiriah maupun yang batin. وقليل من الناس الذين يستطيعون أن يجمعوا العبادات كلها. Dan tentu sangat sedikit sekali manusia yang mampu untuk melaksanakan seluruh macam ibadah. هؤلاء قليل. Mereka hanya sedikit. في ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما. Pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang pagi hari ini di antara kalian berpuasa? قال أبو بكر أنا. Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasulullah. قال عليه الصلاة والسلام من أطعم منكم اليوم مسكينا. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang pagi hari ini sudah memberikan makan kepada orang atau anak yatim? قال أبو بكر أنا. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasulullah. قال عليه الصلاة والسلام من عاد اليوم منكم مريضا. Rasulullah juga bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? قال أبو بكر أنا. Kemudian Abu Bakar mengatakan lagi, aku wahai Rasulullah. قال من شهد اليوم منكم جنازة. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah melayat jenazah? قال أبو بكر أنا. Kemudian Abu Bakar mengatakan, aku wahai أبو Rasulullah. بكر استطاع أن يجمع أنواع العمل الصالح. Abu Bakar dapat melakukan dan melaksanakan seluruh atau banyak macam-macam ibadah. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت في رجل في يوم إلا أدخله الله الجنة. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bahwasanya siapa yang dapat melaksanakan seluruh macam apa yang aku tanyakan tadi, dan apabila ada seseorang dapat melakukannya, maka إلا أدخله الله الجنة. maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. نعم. في ذات يوم قال عليه الصلاة والسلام أبواب الجنة 8 من كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة. Rasulullah SAW suatu hari pernah bersabda juga bahwasanya pintu surga itu ada 8. Orang yang suka sholat
akan masuk dan dipanggil dari pintu khusus salat. من كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة. Yang ahli sedekah, yang suka sedekah, maka dia akan masuk dari pintu atau dipanggil dari pintu sedekah. من كان من أهل البر يدعى من باب البر. Barang siapa yang suka berbuat kebajikan dan kebaikan, dia akan dipanggil dari pintu tersebut. من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. Barang siapa yang sungguh-sungguh dan banyak berbuat jihad fisabilillah, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. من كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان. Barang siapa yang suka berpuasa, maka dia dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. كل صاحب عمل يدعى من باب لأهل ذلك العمل. Maka setiap ahli dalam sebuah ibadah akan dipanggil dari pintu terkhusus ibadah tersebut. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسأل هل يمكن لشخص أن يدعى من الأبواب كلها؟ ممكن شخص يكون من أهل الصلاة، من أهل الصيام، من أهل الجهاد، من أهل البر، من أهل الصدق، ممكن يدعى يذكر اسمه من جميع الأبواب؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. Pada saat itu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mungkinkah ada seseorang yang namanya dipanggil di hari kiamat saat masuk surga nanti dari seluruh pintu-pintu ini? Jadi mungkin dia itu ahli sholat, ahli sedekah, ahli jihad, ahli puasa dan lain-lainnya. Mungkinkah ada seseorang yang bisa mendapatkan keutamaan tersebut? Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya mungkin, dan aku memohon kepada Allah agar engkau termasuk salah satu darinya. إذا تقرر هذا عندنا فأبواب العبادة والطاعة كثيرة، فإذا أصيب الإنسان بفتور في باب في الصلاة انتقل إلى باب آخر، انتقل إلى الصدقة، أصيب بفتور هنا انتقل إلى الصيام، وهكذا ينوع العبادات. Jadi sekali lagi kita katakan bahwasanya ibadah itu bermacam-macam, dan jika seseorang mendapati dirinya sedang dalam keadaan futur dalam sebuah ibadah, dia futur dalam sholat, maka hendaknya dia pindah misalnya ke sedekah. Dia sedang futur dalam sedekah, dia pindah ke ibadah yang lain, dan begitu seterusnya. هذا الفتور الذي يصيب المسلم له علامات، له مظاهر. نحن إذا رأينا هذه المظاهر في هذا الشخص في أنفسنا في غيرنا نعلم أنه قد أصيب بمرض الفتور. Dan kemudian hadirin dirahmati Allah, bahwasanya futur atau degradasi keimanan, penurunan tingkat iman, tentu memiliki indikasi dan tanda-tanda, yang mana kalau kita mengetahui tanda-tanda dan indikasi ini, kita akan mengetahui bahwasanya seseorang atau diri kita dia sedang terkena musibah futur. أول علامة من علامات الفتور أنك تجده متكاسلا عن الطاعات. Fenomena pertama atau indikasi pertama seseorang terkena musibah futur adalah kita melihat seseorang merasa malas dalam beribadah. وهذه صفة من صفات المنافقين. Dan ini tentunya adalah sifat orang-orang munafik. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين وأرجو أن تنتبهوا لهذه الآية. تفضل. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan malas ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang munafik, dan kita harus memperhatikan ayat yang akan disampaikan oleh Syekh. قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فوصفهم بأربع صفات. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mensifati orang munafik dengan 4 sifat. Yang pertama, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka selalu berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah akan menipu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan salat, mereka melaksanakannya dengan rasa malas. Qala yura'unan nas. Yura'unan nas. Mereka, kalau orang-orang munafik, selalu berbuat riya dan beribadah agar dilihat oleh orang lain. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan hanya sedikit sekali mereka berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Huna yati su'al, kullu wahidin yas'alu nafsahu, hadhihi as-sifat hal mawjudatun fiyya am la? Maka mari kita coba tanya kepada diri kita,
apakah sifat-sifat tersebut salah satu atau beberapa ada pada diri kita atau tidak? هل أنا أخادع الله؟ Apakah aku pernah menipu Allah Subhanahu wa taala? هل أنا إذا قمت إلى الصلاة أقوم نشيطا أو أقوم كسلان؟ Apakah kita saat ingin melaksanakan salat, kita melaksanakannya dengan penuh semangat atau dengan malas-malasan? هل إذا صليت لله عز وجل أو صليت ليراني الناس أنني أصلي؟ Apakah aku saat salat tersebut benar-benar hanya untuk Allah atau agar dilihat manusia? وهل صلاتي أمام الناس مثل صلاتي لوحدي في البيت أو تختلف؟ Apakah salat kita saat kita salat di masjid sama seperti saat kita salat di rumah? وهل إذا صليت وكنت مخلصا في صلاتي هل أذكر الله في صلاتي كثيرا أو أذكره قليلا؟ Dan apabila kita sedang berada di salat, apakah kita benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala atau kita malah tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala? إذا كنت تذكر الله عز وجل قليلا في صلاتك فحتى المنافق يذكر الله قليلا في صلاته. Maka coba kita renungi, seandainya kita saat salat ternyata kita hanya sedikit saja mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya orang-orang munafik juga mengingat Allah Subhanahu wa taala tetapi hanya sedikit. فإن الله عز وجل قال عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi mengatakan wala yadhkurunallaha illa qalila, bahwasanya orang-orang munafik hanya sedikit sekali berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. أما إذا كنت لا تذكر الله أصلا في صلاتك فهذه حال أسوأ من حال المنافقين. Apalagi kalau ternyata kita dalam salat kita tidak mengingat Allah sama sekali, maka ini keadaan yang lebih buruk daripada keadaan yang sebelumnya. ولذلك جاء في الأثر إن العبد ليس له من صلاته إلا ما عقل فيها. Maka dalam sebuah athar dikatakan bahwasanya salat seseorang adalah apa yang dia ingat dalam salatnya, أي ما كان عقله وقلبه حاضرا في صلاته. yaitu salat yang benar-benar salat adalah orang yang pada saat salat benar-benar mengingat Allah atau akalnya atau kesadarannya benar-benar berada pada saat salat. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف من صلاته لم يكتب له منها إلا نصفها. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada beberapa orang yang setelah selesai salat tidak diganjar salatnya kecuali dengan setengah pahala saja. إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها. Bahkan ada yang hanya diganjar sepertiganya atau seperempatnya, bahkan ada yang hanya diganjar pahalanya sepersepuluhnya saja. تخيل أنك تصلي صلاة كاملة تجي يوم القيامة تجد عشر الثواب. أين بقية الثواب؟ لم تكن حاضرا في صلاتك. Maka jangan sampai nanti di hari kiamat kita merasa di dunia sudah sholat sempurna, tetapi nanti di hari kiamat kita hanya melihat pahalanya hanya sepersepuluh. Maka ini tandanya bisa jadi kita tidak benar-benar mengingat Allah saat kita sholat. إذا وجدنا في أنفسنا التكاسل عن الطاعات فهذه أول علامة من علامات الفتور. Maka kalau kita menemukan dalam diri kita rasa malas dalam beribadah, maka ketahuilah itu adalah pertanda atau indikasi futur sedang melanda kita. إذا كنا لا نحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، إذا كنا لا نحافظ على وردنا من القرآن، إذا كنا لا نصلي الوتر، هذه علامات وجود مرض الفتور. Kemudian apabila kita tidak menjaga atau tidak merutinkan untuk zikir di pagi dan sore hari, kita tidak merutinkan bacaan Al-Quran kita, ini juga termasuk tanda-tanda atau indikasi futur sedang melanda kita. إذا كان الواحد منا يصلي الصلاة ويسرع بالانصراف دون أن يعقبها بتسبيح وتهليل وتكبير ودعاء، هذه علامة من علامات الفتور. Begitu pula saat kita sholat, setelah selesai sholat kita tidak menyibukkan diri terlebih dahulu dengan zikir, tasbih, tahlil dan lain-lainnya. Ini juga termasuk indikasi futur. إذا كان لا يحافظ على راتبة قبلية وعلى راتبة بعدية فتلك علامة من علامات الفتور. Begitu pula saat kita tidak merutinkan
untuk melaksanakan sholat qobliyah atau ba'diyah, itu juga termasuk indikasi kita terkena futur. فالشريعة الإسلامية رغبتنا في صلاة النوافل. Sebab agama Islam memotivasi kita untuk selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. وشرعت لنا إذا فاتتنا النافلة التي لها وقت أن نقضيها. Bahkan agama Islam mensyariatkan kalau kita luput dari ibadah-ibadah yang sunnah, kita dianjurkan untuk mengqadanya. حتى المسافر له أن يصلي النافلة في أثناء سفره سواء كان راكبا أو كان ماشيا. Bahkan orang-orang yang sedang melakukan safar juga dianjurkan untuk tetap melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maupun orang yang safar tersebut menaiki kendaraan ataupun dengan berjalan. سواء كان يستقبل القبلة أو لا يستقبل القبلة. Dan orang yang sedang safar dianjurkan juga tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. سواء كان قائما يركع ويسجد أو كان جالسا يومئ بالركوع والسجود. Sekalipun dengan berdiri maupun dengan duduk. لماذا شرع الإسلام هذا؟ حتى يداوم المرء على ذكر الله عز وجل ولا يكسل عن الطاعة. Mengapa Islam mensyariatkan ini semua? Agar banyak sekali macam-macam ibadah dan kita tidak bosan dengan hanya satu ibadah. العلامة الثانية من علامات الفتور قسوة القلب. Kemudian indikasi yang kedua terjadinya futur pada diri seseorang adalah hatinya menjadi keras. وهي أشد عقوبة يعاقب المولى سبحانه وتعالى بها العبد. Dan tentunya hati yang keras adalah salah satu iqab atau salah satu hukuman yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. كيف تعرف أن القلب قد أصابته القسوة؟ Bagaimana seseorang hamba bisa mengetahui bahwasannya dirinya atau hatinya menjadi keras? إذا كان القلب لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بمواعظ القرآن، لا يتأثر بآيات الوعد والوعيد. Contohnya adalah apabila seseorang tidak tergugah hatinya saat mendengarkan nasihat-nasihat dalam Al-Quran, tidak tergugah saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. إذا كان القلب لا يتأثر بمشاهد الموت وحضور المحتضرين الذين يفارقون الحياة، هذا قلب قاس إذا كان لا يتأثر. Begitu pula seseorang yang tidak tersentuh hatinya saat melihat jenazah, saat melihat kematian, maka ini juga pertanda bahwasanya hatinya keras. نشاهد أحيانا بعض من يحضرون الجنازة في أثناء الجنازة يضحكون يمزحون يلعبون كأن أمرا لم يحدث. Kadang kita sangat sedih sekali melihat beberapa orang saat melayat jenazah, saat bertakziah, mereka bukannya bersedih tetapi mereka malah tertawa-tawa dan bermain-main. إذا كنت لا تحب زيارة القبور وإذا زرت القبور لا تتأثر، هذا علامة على قسوة القلب. Maka kalau kita tidak mencintai atau tidak suka dengan ziarah kubur, maka ini termasuk indikasi hati kita keras. إذا كنت ترى المبتلين بالأمراض وترى أصحاب المصائب ولا تتأثر ولا يصيبك رقة في قلبك، هذا علامة على قسوة القلب. Begitu juga saat kita melihat orang yang tertimpa musibah, kemudian kita tidak tersentuh hati kita, maka ini juga termasuk indikasi hati kita keras. يحتاج الواحد منا في كل شهر مرة أن يزور إحدى المستشفيات، ينظر كيف يصرخ المرضى، كيف يتألمون، كيف يعانون، حتى يدرك ما أنعم الله عز وجل به عليه فيقوم بشكر النعم. Maka bisa jadi kita ini butuh, mungkin sebulan sekali butuh kita untuk datang ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana orang-orang yang sakit itu merasakan sakitnya, menderita dengan sakitnya, sehingga kita yang masih sehat, masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersyukur lebih banyak lagi. إذا كنت لا تحب أن تجلس مع المساكين، مع الأيتام، مع الضعفاء، لا تحب أن تشاركهم حياتهم، فاعلم أن سبب ذلك قسوة في القلب. Begitu pula kalau kita memang tidak suka
dan tidak tergugah untuk membantu dan berduduk-duduk bersama-sama dengan orang yatim, orang miskin, orang fakir, orang yang membutuhkan, ini juga termasuk indikasi adanya futur dalam diri kita. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika kalian ingin hati kalian lembut, maka berikanlah makanan kepada anak yatim dan usaplah kepala mereka. إذا كنت تدمن الضحك ولا تعرف عينك البكاء من خشية الله فذلك علامة على قسوة القلب. Begitu pula kalau kita terlalu banyak bercanda dan tertawa terbahak-bahak dan kita bahkan tidak pernah menangis, maka itu juga termasuk indikasi hati kita keras. إن الضحك في نفسه ليس مذموما. الله عز وجل جعل الإنسان ضاحكا باكيا. قال في القرآن الكريم وأنه هو أضحك وأبكى. Tentunya tertawa bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang salah, tetapi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang manusia tertawa dan menangis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia tertawa dan juga menjadikan manusia menangis. وذكر الله عز وجل عن الأنبياء أنهم يتبسمون. قال فتبسم ضاحكا من قولها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ضاحكا. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah tertawa dan tersenyum. ليس هذا مذموما. المذموم الإكثار من الضحك. قال عليه الصلاة والسلام ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. Jadi tertawa bukan sesuatu yang salah dan tercela, tetapi yang tercela adalah kalau kita sangat banyak sekali tertawa. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian memperbanyak tertawa, sebab banyak tertawa akan mengeraskan hati. وفي الحديث الآخر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. ذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah seseorang yang dia menyendiri, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga meneteslah air mata dari matanya. ذكر الله خاليا أما أمام الناس من السهل أن يبكي لكن البكاء الحقيقي أن يبكي من خشية الله خاليا. Tentu mungkin dia bisa saja dengan mudah menangis di depan manusia, tetapi menangis saat bersendiri, saat tidak ada orang lain adalah hal yang sangat sulit. العلامة الثالثة من علامات قسوة القلب أن يألف المعصية ويعتاد عليها. Kemudian indikasi yang ketiga dari terjadinya futur dalam diri kita adalah saat kita merasa terbiasa dengan keburukan dan maksiat. بعض الناس عندما يكون على طريق الطاعة والاستقامة إذا فعل معصية ظل أياما يعاتب نفسه لماذا فعلت هذه المعصية. Ada sebagian orang yang dia mungkin rajin beribadah, kemudian suatu hari dia melakukan sebuah maksiat, kemudian dia setelah melakukan maksiat dia bertanya-tanya kepada dirinya, mengapa aku melaksanakan maksiat ini. ربما يحلف يقول والله إن فعلت هذه المعصية مرة أخرى أصوم 3 أيام. Bahkan mungkin saat itu dia juga merasakan atau dia sampai bersumpah, seandainya aku bermaksiat atau melakukan maksiat yang semisal pada hari-hari berikutnya, aku akan bersumpah untuk berpuasa 3 hari. أو يقول نذرت لله إن فعلت هذه المعصية مرة أخرى أتصدق بكذا وكذا. Atau mungkin saat dia melakukan maksiat tersebut, kemudian dia bersumpah atau bernazar, kalau aku kembali melakukan maksiat, aku akan bersedekah. لماذا؟ لأنه يشعر بندم شديد أنه فعل المعصية لم يألف المعصية من قبل. Mengapa demikian? Karena dia menyesal melakukan maksiat tersebut. Sebab sebelumnya dia belum terbiasa untuk melakukan maksiat, tetapi dia telah terbiasa dengan ibadah-ibadah. ثم يعتاد عليها مرة بعد مرة حتى يألفها
وتصير المعصية جزءا من حياته. Tetapi terkadang ada orang yang karena dia kembali kepada maksiat, kembali lagi sampai akhirnya dia pun terbiasa dengan maksiat yang ia lakukan. لا يكاد يمر عليه يوم إلا وارتكب تلك المعصية. Tidak ada satu hari pun yang ia lalui kecuali dia bermaksiat di setiap harinya. سواء كانت غيبة أو نميمة أو كذبا أو غير ذلك. Maupun itu adalah ghibah, maupun itu adalah mengadu domba, maupun itu berdusta dan yang lain-lain. ثم تمر عليه أيام بعد أيام حتى يجاهر بالمعصية، يعلن للناس البارحة فعلت كذا وكذا. Bahkan saking dia sudah terbiasa dengan maksiat sampai akhirnya dia pun bermaksiat dengan terang-terangan. Saat malam hari dia bermaksiat, di pagi hari dia mengatakan dengan terang-terang kepada manusia bahwasanya aku telah berbuat maksiat begini dengan begitu. فانظروا كيف فعل به الشيطان. في بداية الطريق كان يشعر بندم، ثم بدأ يعتاد شيئا فشيئا، ثم بدأ يفتخر أنا فعلت كذا. Coba kita lihat bagaimana setan bermain dan mencoba menggoda orang tersebut. Dari yang pertama, orang tersebut menyesal saat melakukan satu maksiat, tetapi karena dia kembali melakukan maksiat, sampai akhirnya dia terbiasa dengan maksiat, sampai akhirnya dia bermaksiat dengan terang-terangan. وهذا يجعله يرى الذنب الذي يرتكبه كأنه لا شيء، كأنه لم يذنب أصلا، فلا يستغفر ولا يتوب ولا يشعر بأي ندم على ما فعل. Bahkan sampai-sampai orang tersebut menganggap bahwa saja hal tersebut, maksiat tersebut bukanlah sebuah dosa, karena dia tidak menganggap itu dosa. Bahkan dia tidak beristighfar setelah berbuat maksiat, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا خطر عظيم. Dan ini adalah bahaya yang sangat besar. فالمؤمن يخاف ذنبه ولا يأمن مكر الله. Dan seorang mukmin hendaknya selalu jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل يقع عليه وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه ففعل به هكذا. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata bahwasanya seorang mukmin adalah orang yang saat ia melihat dosa seakan-akan dia melihat sebuah gunung yang besar yang akan roboh atau jatuh kepada dirinya. Tetapi seorang munafik, dia melihat dosa seakan-akan dosa tersebut adalah seekor lalat yang apabila dia hinggap di hidungnya maka dia bisa membuat lalat tersebut pergi. أريد أن أسألكم سؤالا. هذا الشخص الذي أصبح معتادا على الذنب هل هو شخص سليم أو شخص مريض؟ Coba aku ingin bertanya kepada para hadirin, apakah orang yang هذا الشخص الذي أصبح يعتاد على المعصية ويتفاخر بها هل هو شخص سليم أو مريض؟ Aku ingin bertanya kepada para hadirin, orang yang terbiasa untuk melakukan maksiat ini, apakah orang tersebut orang yang sehat atau orang yang sakit? ساكت مريض. المريض هذا هل يجد طعم الطعام عندما يأكل لذة الطعام عندما يأكل طعاما شهيا هل يشعر له لذة أو لا يشعر له لذة؟ Orang yang sakit apakah dia merasakan nikmatnya makanan yang lezat atau tidak? لا يشعر له طعما صح لا يشعر. كذلك هذا إذا فعل طاعة هذا المدمن على المعصية إذا فعل طاعة لا يشعر لذة ولا يعرف حلاوة للطاعة. Maka sebagaimana orang yang sakit, saat dia sakit dia tidak merasakan nikmatnya makanan yang lezat, begitu pula orang yang selalu melakukan maksiat dan menganggap maksiat adalah hal biasa, dia tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. فالإيمان له حلاوة قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان هذا الذي يداوم على المعصية حرم نفسه حلاوة الإيمان. Jadi keimanan itu ada rasa nikmat dan lezatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 golongan yang akan atau bisa merasakan nikmatnya dan manisnya keimanan. Jadi nikmatnya keimanan hanya bisa dirasakan orang-orang yang beriman. Dan orang yang selalu melakukan maksiat artinya dia mengharamkan dirinya, mencegah dirinya dari nikmatnya keimanan. فهو إذا صلى لا يشعر لذة في صلاته وإذا تصدق
لا يشعر لذة في صدقته، وإذا قرأ القرآن لا يشعر لذة في قراءة القرآن. إذن معصيته حرمته التنعم بلذات الطاعات. Jadi orang tersebut tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Kalau dia sholat, dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Kalau dia bersedekah, dia tidak merasakan nikmatnya bersedekah. Kalau dia beribadah, dia tidak merasakan nikmatnya beribadah. Maka maksiat mengharamkan seseorang dari nikmatnya beribadah. وهذه من أهم علامات التكاسل والفتور عن الطاعة. Maka ini adalah salah satu indikasi yang sangat besar adanya futur dalam diri seseorang. العلامة الرابعة من علامات الفتور أن هذا الشخص الذي أصابه الفتور لا يستشعر مسؤوليته تجاه المجتمع. Kemudian indikasi yang selanjutnya atau yang keempat, seseorang terkena futur atau terkena musibah futur adalah saat seseorang tidak merasakan memiliki tanggung jawab di tengah masyarakat. فهو لا يهتم بهداية المسلمين، لا يهتم إذا أصاب المسلمين مصيبة. Dia tidak perhatian dengan keadaan kaum muslimin. Dia tidak perhatian apabila ada kaum muslimin yang terkena musibah. لربما لم يسأل نفسه ولا مرة ماذا يجب علي أن أخدم به ديني. Bahkan mungkin tidak pernah terdetik dalam dirinya apa yang harus dia lakukan untuk kaum muslimin. ينبغي للمسلم أن يسأل نفسه كل يوم صباحا عندما يستيقظ من نومه في هذا اليوم ماذا أستطيع أن أخدم الإسلام، ماذا أستطيع أن أقدم لإخواني المسلمين في كل مكان. Padahal sehendaknya atau hendaknya seorang muslim setiap pagi dia harus bertanya dalam dirinya, apa hari ini yang bisa aku lakukan dan bisa aku perbuat untuk Islam dan kaum muslimin. Inna hadha as-su'al sayaj'aluka tufakkiru katsiran ma alladhi yumkinuka an taf'alahu litanfa'al ummah al-islamiyyah. Karena pertanyaan tersebut membuat kita berpikir apa yang bisa kita perbuat dan apa manfaat yang bisa kita lakukan untuk Islam dan kaum muslimin. Hina idzin sata'rifu annahu la yujadu waqtun lirraha wa anna hunalika al-alaf min al-muslimin yantadhiruna minka 'aunan wa musa'adatan wa ta'liman wa tathqifan fi dinillahi 'azza wa jalla. Maka sejak saat itu pasti kita akan mendapati bahwa ternyata tidak ada waktu untuk berleha-leha dan tidak ada waktu untuk beristirahat, sebab di sana ada ribuan orang yang menunggu bantuan kita, menunggu bagaimana kita mengajari mereka, menunggu segala apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Nahnu muslimun ashabu dini haq la nahtammu bi ikhwanina al-muslimin bainama ashabul batil yahtammuna fi nashri batilihim. Yang menyedihkan adalah kita sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, terkadang kita tidak memiliki perhatian untuk masalah atau problem orang-orang Islam lainnya. Sementara orang-orang yang berada di atas kebatilan, mereka sangat semangat untuk menyebarkan kebatilan di tengah masyarakat. Ata'ajjabu kathiran indama yati al-munassiruna min Uruba biladuhum ajmalu min biladina وأحوالهم أحسن من أحوالنا يأتون إلى بلادنا لتنصير المسلمين كيف يتركون النعيم والراحة يأتون هنا ليعيشوا في الغابات والقرى ربما دون كهرباء ربما دون إنترنت يذهبون إلى إفريقيا بحرارة إفريقيا يأتون إلى الغابات لينشروا التنصير هؤلاء ينشطون في الباطل ونحن أصحاب الحق نتكاسل ونفتر an nu'addi al-haqq alladhi awjabahu Allah alaina. Aku sangat terheran sekali betapa banyaknya orang-orang yang datang dari Eropa, datang ke negeri kita. Mereka melakukan kristenisasi. Mereka datang dari negeri yang mungkin lebih indah daripada negeri kita, lebih nikmat daripada negeri kita, tetapi mereka meninggalkan kenikmatan, meninggalkan keindahan negeri mereka untuk datang ke sebuah tempat yang mungkin tidak ada listrik, tidak ada internet, datang ke tempat yang sulit, tetapi mereka sangat semangat. Mereka datang ke Afrika yang sangat panas, tetapi mereka sangat semangat untuk menyebarkan kebatilan. Sementara kita yang berada di atas hak, di atas kebenaran,
kita bermalas-malasan untuk membantu kaum muslimin yang lain. انظر إلى الرافضة كيف ينشرون مذهبهم المنحرف في أرجاء العالم الإسلامي، وانظر إلى أهل السنة والجماعة كيف يقتل بعضهم بعضا في العالم الإسلامي. Coba lihat kaum Rafidhah, mereka bagaimana kita lihat semangat mereka untuk menyebarkan ajaran mereka di seantero dunia. Tetapi lihatlah bagaimana dengan ahlus sunnah yang saling membunuh satu dengan yang lainnya di dunia ini. إذا كنت لا تهتم بحال المسلمين فقد أصابك الفتور. Kalau kita tidak punya perhatian dengan kaum muslimin, maka artinya kita sedang terkena musibah futur. النملة التي في سورة النمل صار حالها أفضل من حالك. Maka lebah yang disebutkan dalam surat An-Naml, maka keadaannya lebih baik daripada keadaan kita. نملة رأت سليمان وجنوده يأتون قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خافت على إخوانها قالت عودوا إلى بيوتكم حتى لا تموتوا. هذه نملة خافت على إخوانها، فكيف نحن لا نخاف على إخواننا من الجهالة والهلاك والنار. Lebah yang disebutkan dalam surat An-Naml, saat ada seekor lebah melihat Nabi Sulaiman dengan tentaranya, maka namlah atau lebah tersebut berteriak kepada lebah-lebah yang lain, wahai lebah-lebah, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, jangan sampai kalian hancur atau terinjak atau terhancurkan oleh Sulaiman dengan pasukannya. Maka kita lihat bagaimana lebah tersebut peduli dan memiliki perhatian dengan saudara-saudaranya. Sementara kita, apakah kita memiliki perhatian dengan saudara-saudara kita? صار حال الهدهد الذي في سورة النمل أفضل من أحوالنا. Begitu juga burung hudhud lebih baik keadaannya daripada keadaan kita. Dalam surat An-Naml disebutkan. قال رأى قوما يعبدون الشمس عاد إلى سليمان قال له رأيتهم يعبدون الشمس يسجدون للشمس من دون الله ماذا تفعل يا سليمان هنا والناس يعبدون الشمس من دون الله. Nabi Hudhud melihat beberapa manusia yang menyembah berhala. Maka burung hudhud tersebut datang kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, apa yang engkau lakukan? Sementara di sana ada manusia yang masih menyembah berhala. Bagaimana kita lihat burung hudhud tersebut perhatian dengan apa yang terjadi di sekitarnya. فكان سببا في هدايتهم. Bahkan itu merupakan sebab mendapatkan hidayahnya burung hudhud. نحن في كل يوم نشاهد من يترك الصلاة، نشاهد من يأكل الربا، نشاهد من هو ليس بمسلم أصلا، مع ذلك لا يتحرك فينا شعور أن واجبنا أن ندعو هؤلاء إلى طريق الهداية. هنا هذه علامة من علامات الفتور والتكاسل. Maka coba kita bertanya-tanya, setiap hari mungkin kita melihat ada orang yang tidak melaksanakan salat, ada yang memakan riba. Bahkan kita melihat ada orang yang memang belum masuk Islam sekalipun. Maka apa yang bisa kita perbuat kalau kita memang ternyata belum tergerak hati kita untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk kebaikan, maka itu artinya ada indikasi futur dalam diri kita. قد يقول واحد من الناس أنا لست داعية، أنا لست عالما، لا أستطيع أن أقوم بالدعوة. نقول له إذا كنت لا تستطيع أن تكون داعية فإنك تستطيع أن تعين الدعاة. Maka mungkin ada yang bertanya, aku bukan seorang dai, aku bukan seorang ulama, aku tidak bisa berdakwah. Maka kita katakan bahwasanya kamu bisa membantu para dai. تستطيع أن تعين الدعاء، أن توزع الكتب، أن توزع المقاطع، تستطيع أن تنشر الخير، أن تنشر العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا. اليوم نقول من جهز داعية فقد دعا، كما أن من جهز غازيا فقد غزا كذلك من جهز داعية أعان داعية فقد دعا إلى الله. Maka tentunya sebenarnya kita bisa membantu para dai. Kita bisa membagi-bagikan buku gratis. Kita bisa men-share dan menyebarkan video-video kebaikan.
Maka sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membantu untuk menyiapkan pasukan berperang, maka seakan-akan dia juga berperang. Maka kita katakan, barang siapa yang membantu para dai, maka sesungguhnya dia juga berdakwah. وأهم من يوجه إليهم هذا الكلام هم النساء فإن الحاجة إلى التعليم والدعوة بين النساء أكثر بكثير من الحاجة عند الرجال. Maka di antara golongan yang sangat penting untuk kita lakukan hal-hal tersebut adalah para wanita. Para wanita lebih penting untuk kita ajarkan agama daripada porsinya kepada para laki-laki. العلامة الخامسة وأختم بها من علامات الفتور أنه إذا كنت تشعر أن الوقت يضيع عليك يمر عليك الوقت وأنت لا تهتم به إذا مر عليك الوقت لا تعرف بماذا تشغل وقتك فاعلم أن الفتور قد أصابك. Kemudian indikasi futur yang kelima adalah saat kita mendapati waktu kita terbuang begitu saja, terbuang dengan sia-sia. Kita tidak tahu waktu ini apa yang harus kita perbuat, apa manfaat yang bisa kita perbuat. Maka pada saat itu ada indikasi bahwasanya futur telah datang atau telah melanda diri kita. لأن الوقت أعظم من المال. Sebab waktu lebih besar daripada harta. أنت إذا خسرت مالك يمكن أن تقوم بصفقة تجارية أخرى فتربح أضعاف ما خسرت. Kalau kita kehilangan harta, kita bisa berinvestasi harta kita lagi dan kita akan mendapatkan keuntungan yang lain. لكن إذا ضاع عليك وقتك بلا فائدة كيف تستطيع أن ترده مرة أخرى؟ Tetapi kalau kita sudah kehilangan waktu, maka kita mustahil untuk bisa mengembalikan waktu yang telah hilang tanpa manfaat لا tersebut. يمكن ذلك. Tidak mungkin itu. عظم الله شأن الوقت فأقسم به إجمالا وتفصيلا. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. أقسم إجمالا فقال والعصر أي جميع الزمان. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu secara global. Allah taala berfirman wal asri. وأقسم تفصيلا فقال والضحى والفجر والليل إذا يغشى. Dan Allah juga bersumpah dengan waktu secara rinci, wal laili, dan demi malam hari, wan nahari, dan lain-lainnya. كثير من الناس هم الذين خسروا أعمارهم بما لا تنفع. Banyak sekali orang yang sia-sia waktunya tanpa sesuatu manfaat yang bisa ia lakukan. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس خسران فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang sangat merugi apabila seseorang kehilangannya, yaitu kesehatan dan waktu. بعضنا يقول أنا مشغول. Seseorang mengatakan aku sangat sibuk. لو فتشته في حقيقته ليس مشغولا إنما أصابه مرض يوهم نفسه أنه مشغول في الحقيقة ليس مشغولا. مشغول بماذا؟ ماذا عنده؟ Tetapi kalau kita perhatikan, kita detailkan apakah dia benar-benar sibuk atau tidak, kita akan mendapati sesungguhnya dia benar-benar tidak sibuk, tetapi dia merasa dirinya sibuk padahal dia tidak sibuk. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده 7 أولاد. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 anak. ومتزوج بأكثر من 9 نسوة. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 9 istri. ويؤم الناس ويخطب بهم. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam salat mereka dan juga berkhutbah. نعم. ويقضي حوائجهم ويعلمهم. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memenuhi segala kebutuhan mereka. ويقود الجيوش ويحكم الدولة. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memimpin pasukan dan juga memimpin negara. وعمره فوق 50 سنة. Padahal pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya di atas 50 tahun. لم يقل في يوم أنا مشغول. Dan tidak pernah sekalipun Rasulullah dalam suatu hari mengatakan aku sibuk.
وكان يعبد الله عز وجل في ليله ونهاره. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat di siang maupun malam hari. نحن صار الواحد منا يكرر I am busy يكتب في الواتساب I am busy هو في الحقيقة ليس مشغولا لكنه صار عنده تفكير يفكر أنه مشغول وفي الحقيقة عنده فراغ كثير. Dan adapun kita di setiap hari, di setiap waktu, di medsos, dimanapun kita selalu mengaku bahwasanya kita sibuk. Padahal pada hakikatnya kita tidak sibuk. إذا كان وقتك يمر دون فائدة في دين ودون فائدة في دنيا فاعلم أن الفتور قد أصابك. كيف يا شيخ؟ إذا كان وقتك يمر دون فائدة في الدين أو الدنيا فقد أصابك الفتور. Maka ketahuilah kalau kita melalui hari-hari kita tanpa ada satu manfaat pun dalam agama maupun dunia kita, maka artinya itu ada futur yang sedang melanda kita. هذه 5 علامات للفتور. Ini أكتفي بها في هذا المجلس المبارك. Maka ini adalah 5 indikasi futur apabila terjadi pada diri seseorang, dan itulah akhir dari pertemuan kita. كل واحد منا يسأل نفسه. Coba setiap dari kita bertanya-tanya pada dirinya. بعد أن ذكرنا هذه العلامات هل أصابني الفتور أم لا؟ Setelah kita mengatakan atau menjelaskan 5 hal tadi, coba kita bertanya-tanya, apakah diri kita sedang terkena futur atau tidak? ويحتفظ بالجواب لنفسه. Maka dia hendaknya menyimpan jawabannya untuk dirinya sendiri. والله أعلم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Soal نعم تفضل بالسؤال. yang ingin mengajukan soal dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, jazakumullah khair, Iya. Syekh Labib dan Ustaz Ito. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita beri 2 pertanyaan. Satu pertanyaan pertama untuk teman-teman yang offline, kemudian satu pertanyaan kedua adalah teman-teman yang untuk di Zoom atau online. Yang pertama kita berikan kesempatan dulu untuk kemudian teman-teman yang offline. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Syekh dan keluarga senantiasa berada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ilham. Izin bertanya, bagaimana menjaga keistiqomahan dalam kekhusyuan salat Syekh? Mohon pencerahannya. Barakallahu fikum. Ditampung aja sekalian ya. Ya, pertanyaan kedua dari teman-teman yang di Zoom. Ini ada satu pertanyaan. Izin bertanya Syekh, apa ganjaran bagi orang yang melakukan maksiat yang telah berulang kali, padahal ia tahu bahwa itu perbuatan dosa. Lantas bagaimana cara bertaubat sesungguhnya agar tidak mengulanginya lagi? Jadi tadi pertanyaan dari offline berkaitan dengan sholat, kekhusyuan, kemudian kedua berkaitan dengan taubat. Silakan. Yani sa'il qal kaifa au ma tariqah linuhafidh 'ala al-khusyu' fi shalah. Hada awal. المحافظة على الخشوع في الصلاة لها أسباب. Cara menjaga diri untuk bisa khusyuk dalam salat ada sebab-sebabnya. أولها أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الخاشعين في صلاتهم. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. فقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Allah taala berfirman, telah beruntung orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. وهذا الثناء يدل على أن الله عز وجل يحب الخاشعين في الصلاة. Maka pujian ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang khusyuk dalam salat. وينبغي علينا أن نحرص على ما يحبه الله عز وجل. Dan hendaknya kita selalu mengerjakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثاني أننا
نعلم أننا إذا لم نخشع في صلاتنا فقد لا يقبلها الله عز وجل منا. Dan kemudian hal yang kedua adalah hendaknya kita mengetahui bahwasanya kalau kita tidak khusyuk dalam salat kita, maka kita harus mengetahui atau sadar bahwasanya bisa jadi salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. لأن الخشوع هو روح الصلاة. Sebab khusyuk adalah rohnya salat. ومن يصلي صلاة لا خشوع فيها كأنه يتقرب إلى الله بعبادة ميتة. Maka orang yang tidak khusyuk dalam salatnya seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang mati. وهذا الذي يفعل هذا عقوبته أولى من ثوابه. Maka orang yang tidak khusyuk salatnya, maka bisa jadi dia mendapatkan balasan atau mendapatkan hukuman daripada dia mendapatkan ganjaran atau pahala. لولا أن الله عز وجل يرحمنا فيتجاوز عنا. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki rahmat yang sangat luas. الأمر الثالث أن يطيل الإنسان في أركان صلاته. Maka kemudian poin yang ketiga adalah hendaknya kita memperpanjang rukun-rukun dalam salat. فإذا أطال في ركوعه وأطال في سجوده وأطال في اعتداله وتدبر ما يقول في صلاته فإن ذلك يعينه على الخشوع. Kalau kita memperpanjang ruku, sujud kita, kemudian kita hayati dan kita resapi apa yang kita baca dalam ruku, i'tidal, sujud dan lain-lainnya, maka ini bisa membantu kita untuk bisa khusyuk dalam salat. ولذلك قال بعض العلماء من علامات الخشوع إطالة السجود والركوع. Sebagian ulama mengatakan di antara bentuk khusyuk dalam salat adalah kita memperpanjang ruku dan sujud dalam salat. فذاك الشخص الذي يصلي وينقر صلاته يركع يعتدل يسجد هكذا سريعا تعلم أن الخشوع قد ذهب منه. Maka orang yang salat seperti patukan ayam, ya, dia cepat ruku, kemudian diri, sujud, kemudian bangun lagi, maka ketahuilah orang tersebut tidak khusyuk dalam salatnya. نعم هذه ثلاثة أسباب. Maka ini adalah tiga hal dalam cara agar kita bisa khusyuk dalam salat. ثم سؤال الثاني شيخ سائل قال يعني الإنسان ما عقوبة من يعتد بالمعصية وهو يعلم أنه ذنب وهل فيه توبة أو كيف طريقه إلى التوبة يعني من يعتد أو من يجاهر؟ من يعتد المعصية. نعم. الله سبحانه وتعالى من أسمائه التواب. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama Allah adalah At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. وهذا التواب باللغة العربية صيغة مبالغة أي الذي يتوب على عبده مرة بعد مرة. Dan At-Tawwab dalam bahasa Arab ini ya sifatnya mubalaghah atau hiperbola. Artinya Allah At-Tawwab, Allah menerima taubat, selalu menerima taubat, setelah menerima taubat, selalu menerima taubat. Wallahu azza wa jalla min asma'ihi al-Ghafur, wal Ghafur aidan sighatu mubalaghah. Kemudian di antara nama Allah Subhanahu wa taala juga adalah Al-Ghafur, yang Maha mengampuni, dan Al-Ghafur juga seperti At-Tawwab, dia punya sifat mubalaghah, hiperbola, artinya selalu memberikan ampunan. Ay alladhi yatubu marratan ba'da marrah wa yaghfiru marratan ba'da marrah. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat dan selalu mengampuni hamba-hambanya. Fa idza taba al-'abdu min dhanbihi min rahmatillah annahu yatubu alaihi wa yaghfir lahu. Maka jika ada seseorang yang taubat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan menerima taubatnya dan akan mengampuninya. Law arada Allah azza wa jalla an yu'adzibana lakana alladhi yatub la yughfar dhanbuhu yabqa dhanbuhu. Adapun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menerima taubat kita, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kita. Dia akan terus berada dalam hukuman Allah. Lakin Allah azza wa jalla yuridu an yarhamana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala sangat berkasih sayang kepada kita. Unzur madza qala. Ya ibadiya alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadiya alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku
yang sering berbuat berlebihan, berbuat melebihi batas pada dirinya, maka ketahuilah sesungguhnya janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. فسماهم عبادا مع أنهم أسرفوا على أنفسهم. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil mereka dengan sebutan hambaku sekalipun mereka telah berbuat buruk. ليس هذا فقط بل هذه السيئات التي فعلها يجعلها الله عز وجل حسنات. Bahkan bukan hanya itu saja, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan keburukan-keburukan atau merubah keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh seorang menjadi kebaikan-kebaikan. قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Kemudian Allah juga berfirman dalam beberapa ayat disebutkan seseorang melakukan maksiat ini dan itu. Kemudian saat dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti keburukan-keburukan yang telah lalu dengan kebaikan. Wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. ولذلك الإنسان بارك الله فيكم مهما فعل من الذنوب واعتاد عليها لأيام لأشهر لسنوات إذا عاد تائبا إلى الله قبل الله توبته. Maka ketahuilah sekalipun seseorang selalu berbuat maksiat, setiap hari berbuat maksiat, berkali-kali berbuat maksiat, tetapi kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء سحاب السماء ثم استغفرتني قلت رب اغفر لي غفرت لك ولا أبالي. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, jika kalian datang dengan dosa setinggi langit, maka kemudian engkau beristighfar meminta ampunan kepadaku, maka tentu aku akan ampuni dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Kemudian Allah juga berfirman dalam hadis qudsi tersebut, wahai hamba-hambaku, jika kalian datang dengan keburukan, dengan dosa sebesar bumi ini, sepenuh bumi ini, maka kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak pernah menyekutukan aku, maka ketahuilah aku akan membawa ampunan sebesar dan seisi bumi tersebut pula. مهما كانت ذنوبك فرحمة الله وسعت كل شيء. Maka ketahuilah sebesar apapun dosa kita, maka rahmat Allah lebih luas dan lebih banyak. فعلينا أن نتوب إلى الله لأن العبادة ينقسمون إلى قسمين فقط، إما أن يتوبوا وإما هم ظالمون. قال الله عز وجل في سورة الحجرات ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اثنين فقط، إما تائب وإما ظالم، ما في ثالث. فعلينا أن نتوب لأننا إذا لم نسلك طريق التوبة فقد ظلمنا أنفسنا. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia hanya ada dua. Yang pertama dia bertaubat, maka yang kedua kalau dia tidak bertaubat maka dia telah berbuat zalim. Tidak ada yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, wa man lam yatub faulaika dzalimun. Barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat zalim kepada dirinya. Jazakumullah khair. Rasanya 1,5 jam itu waktu yang sangat kurang berkaitan dengan materi-materi yang tadi disampaikan oleh Syekh Labib Najib Al-Yamani. Namun tenang saja bagi kawan-kawan, karena insya Allah kajian bersama Syekh Labib akan kita adakan tiap hari Rabu malam atau badak maghrib sampai kemudian jam 7:30. Jadi bagi kawan-kawan yang saat ini gabung via Zoom atau via online maupun offline, silakan untuk kemudian catat tanggalnya baik-baik, tiap hari Rabu badak maghrib sampai jam 7:30. Jadi
Silakan untuk kemudian bisa mengikuti di next pertemuan di pekan depan yang insya Allah juga akan membahas berkaitan dengan bab futur, karena pembahasan referensi kitabnya adalah kitab Al-Futur karya Dr. Nasir Al-Umar. Selain hari Rabu juga bersama Syekh Labib juga ada kajian juga, yaitu tiap hari Jumat dan Sabtu, dan juga insya Allah akan kemudian kita lakukan dan laksanakan via online dan via offline di Rumah Quran Musyawarah dan juga via Zoom. Sehingga kawan-kawan silakan untuk kemudian bisa catat tanggalnya dan kemudian bisa ikuti baik secara offline maupun secara online. Itu mungkin pada malam hari ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan kemudian dipimpin oleh Syekh Labib. Kepadanya kami persilakan. Nah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard, lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah, lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram an taghfira dhunubana wa an tastura ayubana wa an takshifa kurubana wa an tusliha qulubana. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا وانفعنا وانفع بنا واغفر لنا يا رب العالمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, rangkaian acara kajian pada hari ini telah sampai di ujung acara. Hari ini kita bicara banyak tentang futur, bahwa futur adalah salah satu tantangan bagaimana kemudian ketika kita hidup akan terus hadir, maka tugas kita bagaimana kemudian bisa memperbaiki diri kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu dari saya, afwan minkum bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Azmi pamit undur diri sebagai MC. Marilah kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.